Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fikranto dengan 3 digit NIM akhir 027 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VFD dan motor AC induksi 3 pasa yang akan kita gunakan juga dalam praktikum sistem pengendali elektrik untuk mengatur kecepatan motor 3 pasa menggunakan VFD atau Variable Frequency Drive. Jadi motor induksi 3 pasa ini merupakan salah satu komponen yang cukup umum digunakan di industri. Prinsip kerjanya yang didasarkan pada fenomena induksi elektromagnetik, di mana medan magnet akan memutar rotor untuk memutar rotor sehingga memiliki gaya mekanis. Putaran ini yang akan dimanfaatkan untuk aplikasi industri, terutama pada bidang otomasi, yaitu konveyor, terus bisa pendingin dan lain sebagainya. Tapi ada ada satu keterbatasan yang cukup disorot dari motor 3 pasa ini atau motor industri ini, yaitu adalah kecepatannya yang tidak bisa diatur dengan cara yang lebih praktis gitu. Kita bisa mengatur kecepatannya, tapi menggunakan kontrol tegangan yang sifatnya itu adalah konvensional. Jadi di sini kita memiliki teknologi terbaru, yaitu VFD, Variable Frequency Drive, yang bisa mengatur frekuensi dari motor AC 3 pasa. Prinsip kerjanya dari VFD ini, dari input AC dia akan diganti menjadi DC, sehingga tegangannya dapat difrekuensikan, dapat mempunyai frekuensi dan mengeluarkan tegangan tersebut ke AC lagi. Makanya VFD ini mempunyai tiga tahap fundamental, yaitu di sini pertama dia menyarahkan sumber AC atau dari AC ke DC untuk untuk tegangan tersebut memiliki frekuensi. Lalu kemudian difilter untuk tegangannya distabilkan, dan setelahnya baru diinversi atau dikonversikan kembali ke dalam AC yang dapat kita atur kecepatannya melalui frekuensi. Nah, kenapa VFD ini harus diubah menjadi DC lalu ke AC lagi? Karena
untuk memungkinkan pembangkitan gelombang AC sintesis atau sintesis tegangan AC yang memiliki karakteristik yang sepenuhnya dapat dikendalikan melalui frekuensi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai datasheetnya dari VFD ini. VFD yang kita gunakan yaitu AT4 single pass to 3 pass karena kita menggunakan motor 3 pasa. Dan di sini ada wiring instalasinya. Kita memiliki input fasa dan netral dan memiliki output yaitu fasa 3 pasa, motor 3 pasa. Di sini ada deskripsinya. Lalu apa sih yang akan kita setting di VFD ini? Parameternya yang pertama kita menyeting P10 yaitu working frequency source. P11 start stopnya seperti apa, pakai apa. Lalu P6 frekuensi maksimumnya, dan P7 frekuensi minimumnya. Setelah itu di P12 mode stoppingnya seperti apa. Lalu di P34 frekuensi akselerasinya seperti apa, berapa. Di P42 frekuensi diakselerasinya seperti apa dan berapa. Yang terakhir ada jog forward di sini. Akan bisa kita setting juga di P86 frekuensinya berapa. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan video cara kerja praktikumnya. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai operator panel, operation panelnya dari VFD. Jadi cara menggunakannya, di sini ada tombol program, kita pencet aja sampai di sini muncul tanda P, yaitu udah masuk ke mode program atau mode pemilihan modenya. Di program ini kita dapat menyeting yang parameter tadi P10, P11 dan seterusnya. Dan di sini ada tombol untuk naik dan turunnya. Digunakan untuk menyeting modenya seperti apa. 1, 2, dan 3. Naik untuk tombol ini, turun untuk tombol ini. Setelah itu di sini ada tombol function data digunakan untuk save programnya. Lalu ada tombol run di sini yang warna hijau dan warna merah di sini untuk stop. Setelah itu ada tombol forward and reverse digunakan untuk mode forward reverse pada motor AC 3 pasanya. Di sini juga ada kontrol kecepatannya. Kontrol kecepatannya menggunakan kontrol analog yang dapat diputar seperti ini. Baik, selamat menonton. Selanjutnya kita akan menyeting parameter yang dibutuhkan. Kita ke P10. Kita pakai 1 karena kita memakai pot panel. Lalu kita setting di P11. Kita setting 0 saja. Lalu di P6 kita setting 200 karena minimalnya 100. Lalu kita setting di P7, kita setting 0. Lalu kita setting di P12, kita setting 1.
P34 kita setting 20, lalu kita setting di P42 kita setting 20 juga, lalu kita akan menyeting di P86 untuk jok frekuensinya. Baik, selanjutnya kita ke operasi forward reverse. Kita tinggal run saja. Nah, kita run. Dan ini sudah di mode forward. Nah, ini sudah ke mode reverse-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke uji frekuensi. Ini di frekuensi 10 kita dapat di 312. Frekuensi 20 kita dapat di 621. Frekuensi 30 kita dapat di 907. Frekuensi 40 kita dapat di 1218. Frekuensi 50 kita dapat di 1564, dan frekuensi 60 kita dapat di 1800. Frekuensi 70 kita dapat di 2098. Frekuensi 80 kita dapat di 2256. Frekuensi 90 kita dapat di 2407. Frekuensi 100 kita dapat di 3047. Baik, selanjutnya kita akan menyeting RAM akselerasi dan RAM deakselerasi. Kita setting di rentang 2 sampai 25 Hz. Di sini kita setting 5 dahulu untuk akselerasinya, dan kita setting pula untuk deakselerasinya di 5 juga. 5. Baik, sudah. Kita coba lihat saja untuk waktu akselerasinya. Kita dapat di 15 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencoba deakselerasi dengan frekuensi 5 Hz yang akan menempuh waktu 15 detik, sama seperti akselerasinya, karena kita memakai frekuensi 5 Hz dan kecepatan di 75. Selanjutnya kita akan menyeting waktu deakselerasi dan akselerasi di 10 Hz. Kita ke P42 dan P34 diubah menjadi 10. Maka akan menempuh waktu sekitar 7,5 detik. Dan ini kita coba run programnya. Ya, berhenti di sekitar 7 detikan. Dan ini kita akan mencoba waktu deakselerasi. Kita dapat waktu di 7,5 detikan. Lalu ini kita coba ubah untuk waktu akselerasi dan deakselerasinya di P34 dan P42. Sini menjadi 15. Kita ukur waktunya.
Akselerasi didapat 5 detik, lalu diakselerasi didapat pula 4 sekian detik. Baik, kita ke percobaan berikutnya. Kita setting di P34 dan P42 di 20 untuk mengetahui waktu akselerasinya dan waktu deakselerasinya. Secara teori akan didapat 3,7 sekian. Ini waktu akselerasinya kita dapat di 4 detikan. Dan untuk waktu deakselerasinya sama di 4 detik sekian. Lalu untuk percobaan selanjutnya kita ubah P34 menjadi 20 dan 25, maaf. Dan untuk P42 kita ubah juga ke 25 untuk mengetahui waktu akselerasi dan waktu deakselerasinya. Lalu di percobaan selanjutnya kita ubah P34 dan P42 ke 25 untuk mengetahui waktu deakselerasinya dan akselerasinya. Ini waktu akselerasinya kita dapat di 3,5 detikan. Lalu untuk waktu deakselerasinya kita dapat di 3 sekian. Baik, selanjutnya kita bakal membahas untuk hasil yang didapatkan di praktikum sebelumnya. Jadi untuk frekuensi 10 sampai 100 ini didapatkan kecepatan dalam bentuk RPM di sini. Nah, seiring meningkatnya RPM, maka frekuensi juga meningkat gitu. Jadi frekuensi ini berbanding lurus terhadap kecepatan. Namun untuk arus kita bisa lihat di frekuensi 10 sampai dengan 30 terdapat lonjakan arus sampai dengan 0,8. Lalu kemudian di sini beranjak turun atau stabil, dimana motor ketika starting memang membutuhkan arus yang besar sehingga dapat memutar rotornya dan menghasilkan energi mekanik. Namun pada kecepatan yang sudah mulai tinggi di 1000 rpm ke atas, bisa kita lihat di sini arusnya dapat berangsur-angsur turun. Maka bisa disimpulkan bahwa grafik dari kecepatan ini cenderung untuk meningkat linear. Namun untuk grafik pada arus di sini berangsur cenderung turun dan di awal cenderung untuk melonjak seperti itu. Lalu untuk waktu akselerasi dan deakselerasi serta arus yang ada di sini pada waktu akselerasi 15 dan deakselerasi 15 kita memakai P34 waktu akselerasinya di 5 dan 42 juga di 5. Frekuensinya untuk kecepatannya di 75. Di sini memang sudah sesuai untuk secara teorinya 75 dibagi 5 untuk waktu deakselerasinya, dan begitu pula untuk waktu akselerasinya dibagi 5 juga. Maka didapat harusnya 15. Karena di sini adalah data real saat praktikum,
maka terdapat human error di sini sekitar 0,4 0,3. Begitu juga untuk di yang 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz hingga 25 Hz. Di sini sudah cenderung sesuai. Untuk yang 10 Hz harusnya didapat 7,5. Untuk yang 15 Hz harusnya didapat 5 second. Dan 20 Hz di sini harusnya didapat 3,75 second. Juga untuk 25 ini harusnya didapat 3 second. Bisa kita lihat di sini udah mulai mendekati, sudah sesuai artinya. Dan untuk arusnya, seiring meningkatnya frekuensi di sini, karena waktunya juga yang singkat di sini, harus cenderung lebih meningkat untuk waktu yang lebih lambat gitu. Jadi bisa dibilang di sini untuk frekuensi yang kecil akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan arus yang lebih kecil, dan untuk frekuensi yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih sebentar dan arus yang lebih tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi